Rindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhlas di Migas yang dimuliakan Allah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Siang hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja, dan Islam tidak menyetujui sikap menganggur dan meminta-minta. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an ya'khudha ahadukum ahbulahu, thumma yamshi bihi ila al-jibal." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salah seorang di antara kalian membawa tali kemalinya, kemudian dia pergi ke atas gunung, kemudian dia cari kayu bakar, lantas kemudian dibawa di pundaknya, kemudian dia jual. Itu lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain apakah diberi ataukah tidak diberi. Dalam keterangan tersebut Nabi SAW mengharapkan kepada kita semuanya selaku daripada umat Nabi Muhammad SAW untuk bekerja. Tidak boleh malas. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan larangan bagi kita untuk kemudian meminta-minta kepada orang lain. Apakah dikasih? Apalagi kalau nggak dikasih. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengancam orang yang suka minta-minta, maka nanti pada hari kiamat kelak laisa fi wajhihi syubhata lahmin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak nanti di wajahnya tidak ada daging sama sekali. Para ulama mengatakan ada dua makna dari hadis itu. Makna yang pertama adalah makna hakiki, bahwa memang tidak ada daging di wajahnya. Tapi makna yang kedua adalah makna kiasan, bahwa orang yang sering meminta-minta dan malas bekerja adalah orang yang tidak punya malu, orang yang tidak punya kehormatan, seolah-olah bagaikan orang yang tidak ada daging di wajahnya. Karena itulah pada kesempatan siang hari ini kita akan coba lihat bagaimana motivasi diri kita sebagai pekerja, yang mana Nabi SAW memberikan begitu banyak janji kebaikan kepada kita orang-orang yang bekerja. Yang pertama adalah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ada yang membaca dengan fathah di ba, ada yang membaca dengan sukun di ba. Keduanya adalah bisa dibenarkan. Nabi SAW bersabda, "Man amsa kalan min amali yadi, amsa maghfuran lil maghfuran lah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang di waktu sore dalam keadaan letih, dalam keadaan capek lantaran bekerja, maka sore itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Capek yang dimaksud dengan hadis ini, baik capek secara beban kerja maupun capek secara fisik. Ada orang-orang yang dalam pekerjaannya jauh dari terpapar sinar matahari. Ada orang yang dalam pekerjaannya tidak terlalu menggunakan fisik, tapi bagaimana tanggung jawabnya sangat berat. Saya Dewan Syariah di Rumah Sakit Yarsi, Dewan Syariah juga di lembaga keuangan. Itu kalau orang lihat kadang kayak gak ada kerjaannya, pagi masih pakai sarung, liatin para santri masuk ke sekolahan. Tapi bagaimana kemudian tanggung jawabnya? Ini kemarin kita baru
Istimewa Sanawi Annual Meeting Majelis Ulama Indonesia membahas tentang isu tentang perbankan syariah, dan khususnya kalau yang berkaitan dengan saya adalah berkaitan tentang laboratorium syariah, klinik syariah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jadi kerjanya itu nggak kemudian fisik duduk mendengarkan bagaimana kemudian pemohon daripada opini. Kami kalau kemudian di Dewan Syariah itu tidak menggunakan istilah fatwa, karena fatwa itu hanya yang mengeluarkan adalah Komisi Fatwa MUI. Tapi bagaimana kemudian dengan pandangan kami ini menjadi tanggung jawab berat dunia dan akhiratnya. Jadi kembali bahwa siapa yang letih, capek karena bekerja, maka ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan waktu, bukan hanya sore. Karena beberapa security juga ada yang nanya, "Pak Ustadz, saya kerjanya justru malam. Capeknya itu pagi karena habis begadang semalam. Apakah kemudian mendapatkan ampunan juga?" Ya, dapat ampunan juga. Ya. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah dalam hadis ini kita diminta untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dan ketika kemudian kita bekerja dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, dosa kita itu begitu banyak. Sedemikian banyaknya sampai ada seorang salafus soleh yang bernama Muhammad bin Wasi'. Beliau mengatakan, "Lau kana lidzunubi raihah ma jalasa qaumun bi jiwarina." Kalaulah dosa itu punya bau, orang nggak ada yang mau duduk di samping kita. Kalaulah dosa itu berbau, orang nggak ada yang mau dekat-dekat dengan kita lantaran baunya tubuh kita, lantaran dosa yang kita lakukan, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa banyaknya nikmat yang Allah beri pada kita, tapi masih sedikitnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa sayangnya Allah kepada kita, tapi kita masih banyak melakukan maksiat. Ada yang menganggap remeh dosa, cuma makruh doang, cuma dosa kecil duluan. Padahal dia tidak tahu bagaimana kaidah berkaitan dosa. La saghira ma'astimrar wala kabira ma'astighfar. Nggak ada istilah dosa kecil kalau terus menerus, dan nggak ada istilah dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Ya. Jangan sampai kita merasa bahwa cuma dosa kecil, cuma dosa kecil, cuma dosa kecil. Ada seorang penceramah di Bandung mengatakan, jangan sampai dalam benak kita bahwa lantaran ini cuma dosa kecil, kita sepelekan, nanti di neraka nggak ada yang hangat-hangat kuku, nggak ada yang suap-suap, semuanya panasnya luar biasa. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, orang-orang yang beriman merasa dosanya itu bagaikan gunung kayak mau nimpa kepada dirinya, takut, khawatir. Tapi orang-orang munafik menganggap dosanya bagaikan lalat yang menempel di hidung, dia tepis kemudian nempel lagi di hidungnya. Jadi kembali bahwa mendapatkan ampunan ini suatu yang luar biasa. Belum dosa kita kepada pasangan kita, dosa kita kepada anak kita, dosa kita kepada orang tua kita, sudah banyak benar. Maka ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, ini akan menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW menjanjikan bahwa bekerja, berusaha, bagaimana berbuat dengan tangan kita sendiri, bukan minta-minta, itu bagian daripada mencari nafkah. Dan mencari nafkah ini merupakan tugas daripada seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki. Allah jadikan sebagai qawwam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nih ibu, kalau ada yang menyaksikan atau nanti rekamannya di-share, Allah memang sudah menjadikan laki-laki, Allah jadikan sebagai pemimpin qawwam. Ya. Gak perlu kemudian ada merasa, ini kok sampai kemudian laki-laki, mestinya kan kita setara, dan enggak. Memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah jadikan sebagai qawwam, dan ini karena dua hal. Yang pertama adalah bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din,
dengan apa yang Allah karuniakan kepada sebagian laki-laki. Cara berpikir, cara fungsi otak, cara bagaimana kemudian secara fisiologi, maksudnya secara fisik memang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Jadi nggak perlu kemudian ada merasa gimana dengan kaum laki-laki. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala utamakan. Yang pertama adalah Allah lebihkan daripada kaum perempuan. Dari cara bekerja otaknya, dari fisiknya, bagaimana mengendalikan emosinya. Maka Allah anugerahkan laki-laki ini lebih utama daripada kaum perempuan. Makanya bukan kemudian menyepelekan perempuan, tapi dalam hukum Islam, contoh misalkan kesaksian. Kalau kemudian bersaksi 2 orang laki-laki, kalau nggak ada 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Karena hadirin khotaliman rahimakumullah, bagaimana pengelolaan emosi, bagaimana kemudian penggunaan rasional dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kenapa Allah jadikan laki-laki qawwam? Allah katakan wa bima anfaqu min amwalihim, dan apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. Banyak kaum kesetaraan gender yang mengatakan hak waris ini gak adil. Kenapa laki-laki harus 2 kali dibandingkan anak perempuan? Tapi mereka lupa bahwa laki-laki punya 2 kewajiban harta kepada perempuan. Yang pertama adalah mas kawin, yang kedua adalah nafkah. Jadi mereka-mereka yang lancang untuk kemudian mencerca dan mengkritisi daripada syariat Islam, belajar fikihnya itu nggak utuh, dan kemudian dicampur dengan bagaimana nafsu daripada diri mereka. Mereka menganggap bahwa syariat Islam berkaitan dengan waris nggak adil, apalagi ditambah bahwa yang sering ngurusin ibu, yang ngurusin orang tua kebanyakan perempuan. Yang laki ke sana, tugas ke sana, tahu-tahu pas warisan laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, mereka lupa laki-laki itu punya 2 kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban mas kawin, yang kedua adalah kewajiban nafkah. Nah, bagi kita sebagai seorang laki-laki, Nabi SAW menyebutkan bahwa kita bekerja ini untuk mencari nafkah, dan itu bernilai sedekah. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu tasaddaqta ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi ketika kemudian kita mau mencari nafkah, ini Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ketika suami memberikan nafkah kepada istrinya, maka ini mendatangkan pahala, dan bekerja ini dalam rangka kemudian mencari nafkah. Makanya kaum istri hendaknya turut pada suami, taat pada suami. Bagaimana suami sudah mencarikan nafkah, bagaimana sudah banting tulang, kaum ibu tidak merasakan bagaimana panasnya di jalan, apalagi lagi kayak begini, macetnya di jalan. Bagaimana kemudian kerja, pressure dari atasan, bagaimana target dari negara dan lain sebagainya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sempat saya dapatkan tulisan bagaimana di truk Pantura tak perlu mereka tahu keringat kita, cukup mereka tahu senyum ketika pulang bekerja. Hadirin khotaliman rahimakumullah, anak dengan istri kadang nggak tahu kita jungkir balik di sini. Dimarahin sama atasan, ini dan lain sebagainya. Yang mereka tahu tiap bulan sambil senyum, sore ngajak menek odong-odong, gitu doang yang mereka tahu. Capeknya kita dan lain sebagainya nggak banyak yang tahu. Ini kita masih bekerja di sini. Belum lagi kalau kemudian mereka yang kuli construction, kuli dan lain sebagainya. Ya Allah, bisa dibayangkan. Tapi kemudian ketika suami memberikan nafkah dan disepelekan, ini yang kemudian bikin perempuan banyak menjadi penduduk neraka. Saya pernah diajar, ditanyakan, maaf,
Bapak Ibu kalau lihat, ibu-ibu itu kalau pagi majelis taklim itu tiap kampung setiap hari. Hari Senin di RW ini, hari Selasa di RW anu, hari anu di RW anu, setiap hari. Ya. Kalau pengajian penuh ibu-ibu, banyak ibu-ibu. Saya pernah ditanya, Pak Ustadz, kenapa kalau majelis taklim kebanyakan ibu-ibu yang hadir? Tapi saya dengar Nabi SAW bersabda itu bahwa kok kebanyakan penduduk neraka perempuan dan bapak-bapaknya jarang ngaji, kata mereka. Ya. Bapak-bapak kalau di rumah, kalau dekat rumah coba lihat, yang rajin haji majelis taklim itu ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Saya katakan bahwa betul Bu, hadisnya demikian. Cuma ibu nggak melanjutin hadisnya, bahwa kebanyakan penghuni neraka itu adalah perempuan. Kenapa? Yang furnal ashir, yang furnal ashir, mereka kufur nikmat dari rezeki yang diberikan oleh suami. Ya. Menyepelekan, nganggap rendah, nganggap kecil. Ya segini gajinya, dia nggak tahu segini gitu. Ya Allah, udah keringetan, udah capek. Ya. Sekarang coba ada yang kerjanya nganter paket. Bapak Ibu kalau melihat pagi ketika mau diisi, numpuk depan belakang, wah ya Allah. Kadang tidurnya cuma di balai-balai tempat ngopi. Bapak Ibu kalau semua telah rahmati, kembali bahwa 1 dinar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya ini lebih besar pahalanya daripada 1 dinar yang diinfakkan di jalan Allah, 1 dinar yang diserahkan kepada orang miskin. Jadi kerja kita adalah untuk mencari nafkah. Ya. Ngapain cari nafkah? Saya katakan di sini adalah untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah bagaimana mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satupun makhluk yang melata melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Ada seorang salafus soleh yang beliau pernah didengar. Jadi murid-murid beliau itu mendengar beliau berdoa, Allahumma urzuqna kama turzaqal bughath. Ya Allah,